Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fikri Aditya Pratama, kemudian ada Fauzan Dwi Saputra, kemudian ada Fahmi Anafi, kemudian ada Gilang Satria Mahardika, kemudian ada Dimas Sigit Purnomo. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas etika profesi, yaitu mereview jurnal dengan judul Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas privasi dan data pribadi, terutama dengan semakin meningkatnya praktik pengumpulan, pemanfaatan, dan penyebaran data pribadi seseorang. Cloud computing membantu pengguna untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi, sehingga file pribadi dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui akses internet. Teknologi ini memungkinkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan, pemrosesan, dan memori data. Permasalahan hukum ini menjadi sangat signifikan karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia, yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional, dan nasional. Berdasarkan jurnal yang kami review, latar belakang dari permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia adalah adanya penyalahgunaan pengelolaan data pribadi. Pertumbuhan teknologi memberikan kesempatan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan berbagai cara, sehingga pelindungan data pribadi menjadi hal yang penting dalam komunitas modern. Selain itu, Indonesia juga belum mengikuti perkembangan internasional dalam pengaturan data privasi. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi data pribadi, sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur perlindungan privasi atas data pribadi. Selanjutnya adalah tujuan dari perlindungan data pribadi di Indonesia ini adalah: yang pertama, melindungi hak privasi individu. Perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjaga privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain. Yang kedua, mendorong kepercayaan publik. Dengan adanya perlindungan data pribadi yang efektif, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya dalam memberikan informasi pribadi mereka kepada pihak lain. Selanjutnya, mengatur penggunaan data pribadi secara adil. Perlindungan data pribadi juga bertujuan untuk mengatur penggunaan data pribadi oleh organisasi atau perusahaan agar tidak melanggar hak-hak individu dan memastikan penggunaan data tersebut dilakukan secara adil. Yang keempat, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Perlindungan data pribadi juga perlu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, sehingga dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap data pribadi dalam lingkungan digital. Untuk yang terakhir, memenuhi standar internasional. Dengan mengatur perlindungan data pribadi, Indonesia dapat memenuhi standar internasional yang telah ditetapkan dalam hal perlindungan privasi data pribadi. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berkaitan dengan hal tersebut, juga dilakukan kajian literatur terhadap regulasi hukum yang relevan di beberapa negara terkait. Hasil penelitian yang kami dapatkan dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya regulasi perlindungan data yang komprehensif di Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari penyalahgunaan data pribadi. Studi tersebut menemukan bahwa individu sangat khawatir tentang potensi penyalahgunaan data pribadi mereka, termasuk akses tidak sah oleh lembaga penegak hukum, penyimpanan data oleh penyedia layanan,
dan penggunaan data pribadi untuk tujuan pemasaran tanpa persetujuan. Kekhawatiran ini menyoroti pentingnya menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang efektif untuk melindungi hak privasi individu. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.